Demikian juga dalam urusan dunia. Orang yang bertawakal setelah dia berusaha dan setelah dia berdoa, dia menyerahkan semuanya secara totalitas kepada Allah. Karena hakikat tawakal kepada Allah adalah menyerahkan kepadanya pilihan dan ketentuan serta pengaturan di dalam mencapai tambahan nikmat atau menghindari musibah dan kekurangan rezeki. Jadi hakikat tawakal itu adalah berusaha dan menyandarkan urusan kepada Allah, lalu membiarkan pilihan, pengaturan kepada Allah Azza wa Jalla, atau menyerahkan pilihan dan pengaturan itu kepada Allah, baik untuk menambah rezeki atau kebaikan atau menghindari yang tidak diinginkan. Contoh, seorang pergi bekerja, keluar dari rumahnya, dia membaca doa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Meskipun dia tahu di kantornya dia akan digaji dengan gaji UMR dengan jumlah yang sudah ditentukan, dia tidak akan bersandar dengan gaji itu. Dia tetap bersandar kepada Allah, pilihan apa yang Allah berikan kepadanya setelah dia berusaha. Itulah hakikat tawakal. Sehingga setiap yang dipilihkan oleh Allah padanya, untuknya, tidak akan membuat dia kecewa, karena dia tahu apa yang dipilihkan Allah itulah yang terbaik. Apa yang dipilihkan oleh Allah itulah yang terbaik. Kemudian seorang hamba melakukan itu semuanya karena dia meyakini dengan ilmu yang dia pelajari bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang dapat memilihkan yang terbaik baginya. Lihat bagaimana Allah memberikan yang terbaik untuk Nabi Yusuf. Cantiknya wanita di istana dan megahnya kehidupan di dalamnya bukanlah sesuatu yang terbaik untuk Nabi Yusuf. Bahkan Allah pilihkan baginya penjara yang sempit agar diselamatkan dari tipu daya para wanita yang menggodanya. Itulah pilihan terbaik. Siapa di antara kita yang mau di penjara? Enggak ada. Siapa di antara kita yang mau dimiskinkan? Enggak ada. Tapi bila semua usaha telah kita lakukan, ternyata itu yang Allah pilihkan bagi kita, maka terimalah dengan lapang dada. Karena begitulah sifat orang-orang yang bertawakal. Kemudian tidak hanya itu, tawakal harus dibarengi dengan keyakinan bahwa pengaturan Allah terhadap hambanya itu lebih baik daripada pengaturan hamba itu terhadap dirinya sendiri. Pilihan Allah untuk hambanya itu jauh lebih baik daripada pilihan hamba itu untuk dirinya sendiri. Dan dialah yang mampu mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya. Dan Allah lebih mulia, lebih tahu apa yang maslahat buat hamba tersebut daripada hamba itu mengetahui maslahat itu sendiri. Allah lebih baik untuk memilihkan apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya daripada pilihan hamba itu sendiri. Ya. Maka lihat bagaimana Allah telah mencontohkan itu kepada para sahabat.
Para sahabat radhiyallahu anhum, Allah takdirkan untuk berhijrah dari negeri yang mereka cintai, negeri Mekah. Bukan hanya meninggalkan negerinya, tapi juga meninggalkan harta yang selama ini mereka kumpulkan. Dan harta yang mereka tinggalkan tidak sedikit. Belum lagi mereka harus berpisah dari kerabatnya. Ketika itu menjadi pilihan Allah, mereka tidak menoleh ke belakang untuk meninggalkan semuanya. Sekiranya hal itu diperintahkan kepada orang di zaman sekarang, tidak akan ada yang sanggup. Antum bayangkan, mereka meninggalkan segala-galanya demi mengikuti pilihan dan perintah Allah untuk menempati suatu negeri yang belum mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan di negeri itu, yaitu kota Yathrib, atau sekarang disebut dengan kota Madinah. Dan harta yang mereka tinggalkan di kota Mekah, mungkin kalau diemaskan ratusan kilo, bukan puluhan kilo emas, bisa ratusan kilo. Karena harta yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika pulang dari Syam sebelum perang Uhud itu nilainya 50.000 dinar. 50.000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,2 gram emas. Berarti kalau 50.000 berapa ratus kilo? Bukan berapa puluh kilo, berapa ratus kilo. Itu ditinggalkan oleh para sahabat karena mengikuti pilihan siapa? Allah. Itulah orang yang bertauhid. Itulah hakikat orang yang bertawakal, menerima hasil sesuai dengan apa yang Allah pilihkan. Ternyata yang Allah rencanakan untuk mereka setelah itu ternyata jauh lebih banyak daripada apa yang mereka tinggalkan dahulu. Yaitu mereka mendapat sebuah negara yang akhirnya ditakuti oleh negeri-negeri adidaya waktu itu. Ditakuti Romawi dan Persia. Itulah keadaan kaum muslimin di zaman itu. Pilihan berhijrah. Demikian juga yang didapatkan oleh para ulama kita setelah mereka menerima dengan lapang dada apa yang Allah pilihkan untuk mereka. Seorang yang tampan rupawan, yaitu Anas, orang tuanya Imam Malik. Tentu orang setampan itu yang dia cari adalah wanita yang cantik, soleha dan berilmu. Dan Allah tahu yang maslahat buat dirinya. Akhirnya Allah pilihkan baginya seorang istri yang parasnya tidak sesuai dengan apa yang dia cari. Yang mana ketika malam pertama hampir-hampir tidak ada cinta dia kepada istrinya, yaitu ibunya Imam Malik. Tapi karena itu pilihan Allah, ternyata dia seorang wanita yang alimah, wanita yang tahu persis apa yang harus dia lakukan sebagai seorang ibu. Yaitu dia adalah sekolah yang pertama kali ditempati oleh anak-anaknya. Maka tidak heran Imam Malik menjadi imam pemegang sejarah, imam yang mulia. Itu karena kesabaran ayahnya menerima pemberian Allah berupa istri yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh nafsunya. Ternyata itulah istri yang membina anaknya sehingga Imam Malik menjadi ulama besar. Di mana tidak hanya dia ajarkan anaknya, tapi juga dia mengerti mana sekolah yang maslahat buat anak-anaknya. Maka oleh karena itu, apa yang dipilihkan Allah terhadap diri kita atau siapapun, maka itulah yang terbaik. Tentunya setelah adanya usaha
dan berdoa, baru diserahkan semua kepada Allah. Dengan semua keyakinan itu, yaitu meyakini hanya Allah yang tahu maslahat buat seorang hamba, seorang hamba akan menyerahkan dirinya kepada Allah dan memasrahkan seluruh urusannya kepada Allah. Dia berusaha bersimpuh di hadapan Allah sebagaimana bersimpuhnya seorang hamba sahaya di hadapan tuannya atau di hadapan rajanya, raja yang maha perkasa lagi maha kuasa, yang mana Allah sang raja tersebut memiliki hak penuh untuk memperlakukan hambanya terserah dia, dan hamba itu hanya bisa memasrahkan urusannya kepada sang raja tadi. Sungguh betapa bahagianya hamba yang seperti ini, dan betapa indah kehidupannya. Namun mereka yang berpaling dari Allah dengan berbuat dosa, membuat pilihan sendiri demi meraih kebahagiaan dan meraih kegembiraan, maka orang seperti itu akan ditelantarkan oleh Allah. Maka barang siapa yang kondisinya seperti hamba sahaya tadi, pada saat itulah dia akan merasakan ketenangan, kegembiraan, serta terlepas dari kesedihan. Dan dia akan terlepas dari kegundahan, kesulitan hidup, dan penyesalan. Berapa banyak orang yang menyesalkan sesuatu yang telah terjadi karena dia tidak pandai menempatkan diri sebagai apa? Hamba. Dia menyesalkan kenapa dapat pasangan ini dan pasangan itu. Dia menyesalkan kenapa tinggal di tempat ini dan tempat itu, padahal itu tidak ada kaitannya dengan apa? Hal-hal yang terlarang. Atau dia selalu sedih karena kehilangan sesuatu yang pernah dikumpulkannya. Atau dia selalu resah terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Banyak orang kayak gitu, resah. Banyak. Belumlah dipilih presidennya sudah meresahkan kalau fulan jadi presiden akan terjadi begini dan begitu. Seakan-akan dia telah meneliti semuanya. Ini keresahan, kegelisahan. Nabi Musa alaihissalam, dia tidak mengira-ngira siapa pemimpinnya. Dia tahu siapa pemimpinnya, orang zalim. Secara pasti, secara jelas Nabi Musa tahu pemimpinnya adalah Fir'aun. Tapi apakah dia meresahkan kepemimpinan Fir'aun terhadap dirinya? Enggak. Maka ketika dia berhadapan dengan Fir'aun, Fir'aun membangkang tidak mau menerima ajakan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya? Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Fir'aun, kau akan ingat akan peringatanku ini, dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya. Tidak ada yang dia gelisahkan, tidak ada yang diresahkannya. Kalaupun terjadi keresahan, dia segera kembali kepada Allah dengan mengikat hubungan baik dengan Allah dalam tawakal. Demikian yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka dikepung musuh pada saat perang Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad itu adalah babak ketiga dari perang Uhud. Babak pertama kaum muslimin menang karena pemanah ada di atas bukit Rumat, bukit pemanah. Begitu selesai peperangan di babak pertama itu, bagian pertama kaum muslimin menyatakan diri menang, pemanah turun,
pasukan musuh datang dari belakang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, waktu itu masih kafir. Akhirnya kaum muslimin mengalami banyak kerugian, yaitu terbunuhnya para sahabat. Kemudian di hari Sabtu Nabi SAW kembali di sore harinya ke kota Madinah dari Uhud. Di malam hari Rasulullah dan para sahabat tidak ada yang tidur, karena khawatir pasukannya Abu Sufyan kembali lagi ke kota Madinah untuk menghabisi kaum muslimin. Karena khawatir mereka punya perasaan tidak puas dengan perang yang terjadi pada hari kemarin, yaitu perang yang selesai sampai pada hari Sabtu itu. Di hari Ahadnya pagi hari Rasulullah kumpulkan sahabatnya untuk berangkat ke suatu tempat namanya Hamra'ul Asad. Di tempat itu Rasulullah SAW bertemu dengan teman lamanya, yang mana teman lamanya ini dikenal oleh Abu Sufyan belum masuk Islam. Teman lama Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Sufyan, Muhammad membawa pasukan yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. Di mana waktu itu Abu Sufyan betul hari Ahad itu kembali lagi karena ingin menghabisi kaum muslimin di kota Madinah. Maka Rasulullah menghalau mereka di satu tempat namanya Hamra'ul Asad yang jaraknya ada 50 kilo dari kota Madinah. Maka Abu Sufyan ketika mendengar Muhammad SAW membawa pasukan yang tidak dibawa sebelumnya, dia tidak merasa takut. Akhirnya Abu Sufyan mengirim orang-orang yang pandai bicara untuk menakut-nakuti kaum muslimin yang ada di Hamra'ul Asad itu. Di mana orang-orang mengatakan, wahai Muhammad, wahai orang-orang, manusia telah berkumpul dengan jumlah yang banyak untuk menghabisi kalian. Itulah makna dari firman Allah dalam surat Ali Imran, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika ada kabar bahwa Abu Sufyan akan kembali lagi dan kaum muslimin ditakut-takuti, maka Allah memuji kaum muslimin waktu itu. Mereka orang-orang yang dikatakan oleh manusia kepada mereka, manusia telah berkumpul untuk menyerbu kalian, takutlah kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh kalian, yaitu kepada Abu Sufyan dan sekutunya. Maka perkataan itu malah menambah keimanan kaum muslimin dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah tawakal, menenangkan jiwa. Padahal waktu itu kaum muslimin azakumullah, keadaan kaum muslimin terpuruk. Banyak jumlah mereka terbunuh di waktu perang Uhud. Dan yang berangkat ke Hamra'ul Asad lukanya belumlah kering, masih mengalirkan darah. Luka-luka di tubuh mereka masih mengalirkan darah. Bahkan semalam suntuk dari hari Sabtu sampai hari Ahad itu mereka tidak tertidur karena memikirkan apa yang harus dilakukan besok untuk menghalau musuh yang datang kembali ke kota Madinah. Ternyata di luar dugaan mereka memiliki keyakinan yang kuat, yaitu tawakal kepada Allah dengan mengatakan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa mau dirasakan oleh orang yang bertauhid? Itu para sahabat akan diserang di dalam kota Madinah dan akan diserang balik oleh Abu Sufyan ketika mereka tidak puas dengan perang Uhud. Seharusnya mereka lebih takut daripada kita hari ini. Kita baru dengar BBM akan naikkan 1.000 rupiah saja sudah ribut sedunia. Bayangkan, mana tawakal kita kepada Allah. Kita punya Tuhan yang bernama Rabbul Alamin, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Maka biarkan dia sendiri yang memilihkan untuk kita. Asal kita jangan meminta bala, kita minta terbaik kepada Allah. Tapi ternyata yang dia berikan di luar daripada apa yang kita minta. Itulah pilihan terbaik. Ya.
Kemudian hakikat ketenangan hati. Pada kondisi seorang hamba benar-benar mampu bertawakal kepada Allah, di saat itulah dia terlepas dari segala kesedihan, kegundahan, kesulitan hidup dan penyesalan, sebab dia telah menyerahkan semua kegalauannya, kebutuhannya dan kemaslahatan dirinya kepada Allah yang tidak merasa terbebani dengan beban seberat apapun. Allah tidak akan terbebani dengan beban berat seberat apapun. Bahkan Allah senang melihat kita yang susah ini menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dia senang. Dengan begitu Allah lah yang akan mengurus semua permasalahannya. Allah akan memperlihatkan kepada hamba itu kelembutan-kelembutannya, kebaikannya, rahmatnya, dan juga perlakuan baik Allah kepada si hamba dalam mengurus semua urusan itu. Sementara hamba tersebut tidak akan merasa kelelahan dan tidak perlu mencurahkan perhatian sepenuhnya terhadap urusannya itu, karena dia meyakini Allah yang mengurusnya. Sebab ia telah memutuskan seluruh perhatian, sebab dia telah memusatkan semua perhatian kepada Allah dan memutuskan perhatian dari manusia. Dia pusatkan, dia fokuskan perhatiannya kepada apa yang Allah siapkan untuk dirinya. Dan dia menjadikan Allah satu-satunya tujuan hidup dan cita-citanya. Yaitu dia bercita-cita ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dengan sebab itu pula Allah memalingkan hamba itu dari memikirkan kebutuhan dan kemaslahatan duniawi dan mengkosongkan hatinya dari semua pikiran-pikiran tersebut. Lihat, kalau hari ini ada orang sibuk beribadah, sibuk memikirkan ilmu, sibuk memikirkan ibadah, solat, walaupun dia tetap berusaha dalam urusan dunia, dan urusan dunia tidak begitu menyibukkan pikirannya, berarti dia dalam posisi yang aman. Dia berada di bawah pengawasan Allah, Rabb semesta alam. Kalaupun dia pikirkan cuma sekedarnya saja, tidak begitu memberikan perhatian penuh kepada urusan apa? Dunia. Coba lihat hari ini, orang sibuk memikirkan dunianya sehingga dia lupa dengan Tuhannya. Lupa dengan Tuhannya. Alangkah nikmatnya hidup seorang hamba yang melakukan tawakal seperti di atas. Itu dia pusatkan pikirannya untuk mencari ridha Allah dan beribadah kepadanya. Alangkah nikmatnya suasana hatinya, dan alangkah besar ketenangan dan kebahagiaannya. Ya. Lihat bagaimana Allah mencontohkan melalui kisah seorang ahli hadis, yaitu Abu Kilabah Al-Jarmi. Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullahu ta'ala, dia adalah seorang ahli hadis yang siqah. Dan ahli hadis pada zamannya, mereka lah orang-orang yang subhanallah rela menjual apa saja mereka miliki demi mempelajari hadis Nabi. Imam Malik rahimahullah, dia jual atap rumahnya demi belajar hadis. Itu mereka, karena mereka menikmati belajar apa? Hadis. Abu Kilabah ini dikenal sebagai ulama yang siqah. Pada zamannya dia ditawarkan untuk menjadi qadhi. Berarti dia akan menjadi pejabat negara. Qadhi itu adalah hakim yang menentukan hukum pidana
bagi orang-orang yang dilaporkan padanya, dan setiap fatwanya terikat dengan orang yang difatwakan, itu qadhi. Dan fatwa dia tidak bisa dipaksakan kepada orang lain yang kasusnya sama, kecuali kalau orang yang kasusnya sama dibawa ke hadapannya dan dia berikan hukum, maka terjadi apa yang telah ditentukannya. Itu qadhi. Nah, Abu Kilabah ditawarkan menjadi pejabat tertinggi tersebut, tapi dia menolak. Karena dia tidak tertarik dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi, yaitu jadi pejabat, tidak tertarik. Yang dia khawatirkan, kesikohan dia di dalam meriwayatkan hadis turun. Itu yang dia khawatirkan. Maka dia dipaksa, tetap dipaksa oleh negara. Karena dipaksa, dia melarikan diri. Dia melarikan diri dan tinggal di satu tempat yang sepi di pinggiran pantai di sekitar daerah Mesir. Di sana dia hidup dalam keterpurukan. Allah uji dia dengan kaki yang lumpuh, tangan yang lumpuh, mata yang rabun, di tempat kemah yang kecil, gubuk kecil yang bila turun hujan maka basah bagian dalamnya, bila panas matahari maka terik matahari masuk ke dalam ruangannya. Tapi kebahagiaan yang ada pada Abu Kilabah tidak bisa kita ukir dan kita gambarkan hari ini. Dalam kondisi seperti itu dia selalu mengatakan, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan yukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta alayya wa bima faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku sifat selalu memuji dan menyanjungmu sebagai bentuk syukurku terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku, dan atas kelebihan yang kau utamakan kepadaku dibandingkan dengan orang-orang selain aku. Ada seorang askar yang kesasar jalan, mendengar suara itu dari gubuk kecil tadi, dan dia penasaran, kalimat yang diucapkannya ini pantasnya diucapkan oleh para raja, bukan Abu Kilabah. Maka orang yang lewat itu mengatakan, apakah ini orang gila atau orang yang sedang diberikan ilham? Dilihat kondisinya begitu terpuruk, fisik saja tidak bisa bergerak karena lumpuh. Maka ditanyalah oleh askar itu, wahai tuan, nikmat apa gerangan yang Allah berikan kepada anda sehingga anda mengucapkan kalimat itu? Maka Abu Kilabah mengatakan, hai tuan, seandainya Allah menyuruh langit untuk mengirimkan hujan api lalu membakar tubuhku, atau dia menyuruh bumi untuk menjepit badanku, atau dia menyuruh lautan untuk menenggelamkan aku, atau dia menyuruh gunung untuk menimpa diriku, dan dia tidak mengambil lisanku yang berzikir ini, maka aku akan terus bersyukur kepada Allah. Lihat kenikmatan luar biasa, nikmat menyanjung dan memuji Allah atas apa yang Allah pilihkan baginya. Apa itu? Yaitu dia tidak kehilangan ilmu hadisnya karena sibuk dengan jabatan dunia. Terkadang seorang menyesal, seorang kesal, seorang begini dan begitu tatkala dia tidak bisa mencapai apa yang dia targetkan. Bahkan banyak yang stres ketika tidak menjadi anggota dewan, iya atau tidak? Banyak yang stres, banyak yang bicara sendiri, banyak yang mengambil kembali karpet dari masjid. Aspal yang tadinya dia buat jalan, aspalnya diambil kembali. Tadinya parit yang dia bersihkan, sekarang parit itu dia kubur kembali. Kenapa? Stres. Dia inginkan kehidupan ini sesuai dengan pilihan dan keinginan dia.
tidak melihat kemaslahatan yang Allah pilihkan untuknya. Berapa banyak orang seperti itu. Tetapi tidak dengan hamba-hamba Allah yang begitu bahagia terhadap apa yang Allah pilihkan bagi mereka, meskipun secara kasat mata itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Maka oleh karena itu, apabila hamba tersebut ingin mengatur dirinya sendiri, menentukan pilihannya sendiri, dan hanya mementingkan kemauannya tanpa memperdulikan hak Allah, niscaya Allah akan mengabaikannya dan menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Akibatnya muncullah rasa resah, gelisah, sedih, tidak bahagia, cemas, lelah, dan susah hati serta keburukan keadaan. Itu yang terjadi. Tidak usah jauh-jauh, bapak-bapak sekalian, azakumullah. Istri di rumah mengantar suaminya di depan pintu rumah untuk berangkat ke kantor. Kalau si istri tidak bertawakal kepada Allah, tidak menyerahkan suaminya kepada Allah, dia akan resah di rumahnya. Entah dia pasang chip di leher suaminya supaya tahu apa yang dilakukan suaminya di luar sana. Apa setelah dia tahu suaminya berbuat maksiat selesai urusan? Enggak. Dia akan terus resah gelisah. Dia ingin terus mengawasi suaminya. Kira-kira dia bahagia di rumahnya? Enggak. Karena dia inginkan kehidupan dia yang ngatur, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah telah mengatur laki-laki harus keluar rumah, dan wanita harus berada di mana? Di dalam rumah. Dan itu tidak akan membuat dia bahagia. Makanya ketika seorang wanita merasakan apa yang dilakukan suaminya di luar sana dan mengikuti kehendak dirinya, kalau dia bukan wanita salihah, dia akan beli gigolo untuk membandingkan zina suaminya dengan zina dia sendiri. Iya atau tidak? Uang yang berlimpah yang ditinggalkan suaminya, rumah bagaikan istana, seperti penjara yang sempit. Karena dia tidak pandai menyerahkan urusan suaminya kepada siapa? Kepada Allah. Ada cerita yang menarik, saya mau cerita sedikit sama antum, dan ini buat ibu-ibu juga. Ada seorang sahabat kami, orang yang baik, masya Allah, baik banget. Di masa muda ya, di tahun 2000 itu penghasilan dia 30 juta seminggu itu dihabiskan di barbar. 30 juta seminggu harus habis. Itu tahun 2000, saking banyak duitnya. Jangan ditanya wanita-wanita cantik yang ada di sekitarnya. Tapi dia tidak berzina, dia hanya bayar wanita-wanita cantik itu di malam itu untuk memuaskan pandangannya saja. Dan orang tuanya tahu perilakunya, setiap hari datang gonta-ganti wanita di rumahnya. Dan orang tuanya bingung apa yang harus dilakukan. Karena anak ini baik kepada orang tuanya, tapi royal juga berbuat maksiat. Maka apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan temannya di depan mata dia. Terjadi kecelakaan ibunya, remuk tubuh ibunya, tulang ibunya, tulang kakinya remuk semua. Harus dioperasi. Sejak kejadian itu dia sadar bahwa semua terjadi gara-gara perbuatan dosa dia. Maka dia berusaha untuk kembali kepada Allah. Ternyata pilihan yang harus dia lakukan di umur 32 tahun itu menikah. Anehnya kata dia cerita, ketika menikah saya tidak suka dengan wanita yang cantik seperti yang saya lihat di barbar itu, Ustaz. Karena dalam pikiran saya wanita cantik akan berkhianat kepada saya sebagaimana orang-orang itu berkhianat kepada pasangan mereka. Akhirnya dia dapat wanita kampung, di mana kasta dalam keluarga mereka wanita kampung itu tidak diterima. Karena ini kasta tinggi, orang kaya. Apa yang dia lakukan? Calon istrinya dia salonin. Dia buat calon istrinya secantik mungkin seperti anak pejabat. Ketika dia dilamar dan keluarganya suka kepada calon istrinya,
Dan akhirnya nikah. Setelah menikah apa berhenti dia berbuat maksiat? Tidak. Tapi yang ajib bagi dia adalah setiap dia berangkat, istrinya selalu berdoa. Dan istrinya tahu suaminya di luar sana pasti melakukan hal itu, tapi dia tidak pernah lepas doa agar Allah beri hidayah kepada suaminya. Apa yang terjadi? Suami yang begitu banyak uang, usaha yang begitu melimpah itu, dia pernah tidak tenang dengan banyaknya duit di tahun 2000, kalau salah 2019, sebelum 19 itu. Dia tidak tenang. Apa yang dia lakukan? Dia berhenti berusaha selama 8 bulan, hanya ingin mencari ketenangan, jadi marbot. 8 bulan dia jadi marbot. Dia katakan seperti dia dapatkan dunia seisinya. Siapa yang berdoa untuk kebaikannya tadi? Istrinya. Ini kita tidak. Suaminya jenggotan, celana cingkrang, pergi kerja, dicurigai juga. Gimana dia bisa tenang di rumahnya? Dia tidak akan tenang di rumahnya. Kenapa? Dia ingin mengatur semua urusan, dia yang mengaturnya. Bukan diserahkan kepada Tuhannya yang mengatur kehidupan manusia. Antum antarkan anak antum ke pondok pesantren, resah gelisah. Kenapa? Karena antum tidak letakkan anak antum kepada Allah. Antarkan dia ke pondok pesantren, titipkan dia kepada Allah. Dan titipan kita tidak akan pernah membuat kita kecewa, karena kita berhasil menitipkan mereka kepada siapa? Kepada Allah. Maka antum coba cek kembali diri kita. Kenapa kita hari ini tidak gembira, tidak bahagia, kok resah, kok gelisah? Karena tadi kita sendiri yang ingin mengatur kehidupan ini, tidak menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu Allah Azza wa Jalla. Maka kata beliau di sini, itu Ibnu Qayyim, ketika seorang hamba menginginkan mengatur dirinya sendiri, mementingkan egonya, bahkan dia tidak memperdulikan hak Rabbnya, niscaya Allah akan mengabaikannya dan menyerahkan urusan kepada dirinya sendiri. Akibatnya muncullah resah, gelisah, sedih, tidak bahagia, cemas, lelah, dan susah hati dan buruknya keadaan. Orang yang demikian tidak memiliki hati yang bersih dan tidak memiliki amal yang suci. Cita-citanya tidak akan tercapai dan ia tidak akan pernah meraih ketenangan maupun kebahagiaan. Bahkan dirinya selalu terhalang dari kebahagiaan, terhalang dari kegembiraan, terhalang dari ketenangan hati. Meskipun selama di dunia dia senantiasa berusaha payah dalam mewujudkan keinginannya, tetapi keinginan itu tidak pernah tercapai. Bahkan ironisnya, semua kepayahan, keletihan tidak bisa menjadi bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Sudahlah dia lelah, dia letih, dia tidak bahagia, dia gelisah, apa yang dia lakukan tidak menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Apa daya kita ini? Kita tidak punya daya. Kenapa kita tidak belajar di setiap kali kita keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Kenapa kita tidak bisa belajar dari setiap kali kita safar? Kita doakan buat keluarga kita, astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian wahai keluargaku kepada Allah, yang mana titipan itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa kita tidak belajar dari doa kita ketika kita mengantarkan orang pergi bersafar? Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan agamamu, amanahmu, dan akhir daripada amalmu kepada Allah. Menitipkan kepada Allah tidak akan kecewa. Yang membuat kita kecewa ini bukan Allah, tapi diri kita sendiri yang ego, yang menginginkan semua sesuai dengan apa? Keinginan dan aturan kita. Kalau semua orang menginginkan sesuatu terwujud sesuai dengan keinginannya, maka para sahabat tidak akan menyampaikan agama ini kepada kita sampai hari ini. Karena mereka punya keinginan keras untuk tetap tinggal di kota Mekah, karena kota yang mereka cintai. Tapi karena itu bukan pilihan Allah, mereka harus pindah.
Maka oleh karenanya terimalah apa yang Allah pilihkan, agar kita tidak terlalu merasa resah, gelisah dan sedih. Taib, hamba yang bahagia yaitu hamba yang melaksanakan perintah dan yakin bahwa Allah telah menjaminkan kebutuhannya. Allah tidak hanya memerintahkan suatu kepada hambanya, tetapi juga memberi jaminan untuknya. Ingat itu. Setiap Allah perintahkan kepada kita sesuatu, pasti ada apa? Jaminannya. Kita disuruh sholat pada waktunya, di sisi lain toko kita lagi rame. Di saat itu kita diberi pilihan, melaksanakan perintah Allah atau melayani tamu-tamu yang sedang berbelanja. Yang harus kita ingat pada saat itu, ketika kita beribadah, rezeki sudah dijamin oleh Allah, bukan pelanggan kita atau langganan kita yang menjamin rezeki itu. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah tidak hanya memerintahkan suatu kepada hambanya, tetapi juga memberikan jaminan untuknya. Coba antum perhatikan surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Apa yang antum fahami? Kalau kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, yakin enggak Allah sudah menjamin rezeki kita dan kebutuhan kita? Yakin. Kenapa kepada manusia kita lebih yakin, kok kepada Allah tidak? Saya contohkan begini. Ya, contoh begini. Ada seorang punya sahabat. A dengan B ini bersahabat. Si A kaya raya, uangnya tidak berseri. Si B hidupnya sederhana. Si A setiap kali nelpon si B ke rumahnya, B datang ke rumah yuk, kita minum kopi, ngobrol di rumah. Datang si B ke rumahnya. Setiap dia datang, kalau pulang dikasih uang bensin oleh si A sejumlah 5 juta. Pulang dikasih uang bensin berapa? 5 juta. Bulan depan ditelepon lagi, karena butuh ditemani nih, duduk ke rumah minum kopi lagi. Oke, datang. Si B sudah tidak memikirkan apa dikasih uang atau tidak, karena memang sudah terbiasa dikasih apa? Uang. Berapa tadi? 5 juta. Dikasih 500 saja dia senang. Datang cuma minum kopi, pulang bawa pulang uang 500 ribu. Ini 5 juta dia bawa pulang. Suatu hari si A nelpon, akhi, di rumah saya bagian belakang mati lampu, dan saya tahu antum bisa memperbaiki lampu. Datang ke rumah. Si A tidak mengatakan saya akan upah kamu sekian. Tidak. Si B ini meyakini, tidak kerja saya dikasih duit, apalagi saya disuruh kerja. Maka si B tidak akan menanyakan kepada si A, berapa ente mau bayar ana? Tidak. Kenapa? Karena sudah biasa diberi uang tanpa kerja. Si B karena punya keyakinan itu, dia datang, dia akan kerjakan semua instalasi listrik yang ada di belakang rumahnya si A. Dan dia pulang begitu saja tanpa bicarakan gaji, karena dia tahu mau dikasih sekarang atau besok pastinya akan ada balasan perbuatan dia itu dari sahabatnya. Ya tidak? Allah berikan kita mata secara gratis, hidup secara gratis, oksigen tak kita minta dikasih oleh Allah setiap hari. Ada orang bisa hidup tanpa oksigen 5 menit, kasih tahu saya. Kalau dia bisa hidup tanpa oksigen 5 menit, berarti dirinya sudah mati dan dimasuki jin. Ya. Oksigen itu diberi oleh Allah tanpa kita minta. Allah suruh kita beribadah, masih nanya, siapa yang akan menanggung rezeki saya di toko? Siapa yang akan menanggung rezeki saya di kantor? Ada yang masih nanya begitu. Ini orang bahlul. Maka hamba Allah yang benar-benar tawakal kepadanya, ketika Allah perintahkan sesuatu untuknya, dia sudah tidak berbicara lagi apakah Allah akan nanggung atau tidak. Yang dia yakini dalam hatinya, tidak, saya minta saja oksigen Allah kasih, apalagi saya melakukan sesuatu dan meminta. Itu kecerdasan orang yang menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita lebih banyak memikirkan yang sudah dipastikan oleh Allah daripada memikirkan perintah Allah. Iya atau tidak?
Jadi gambaran si A dengan B tadi sudah cukup buat kita. Kenapa orang bisa melakukan itu kepada sesama makhluk? Kok kepada Tuhannya tidak dia lakukan? Tidak punya keyakinan seperti itu. Mana keyakinan kita kepada Rabbul Alamin? Kita lebih banyak mempercayai makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, jika seorang hamba menjalankan perintah tersebut dengan setulus hati, penuh kejujuran, keikhlasan dan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan menjaminkan rezekinya. Akan Allah berikan kecukupan hidup kepadanya dan Allah akan menolongnya. Balasan itu diberikan bagi siapa saja yang bertawakal dan memohon pertolongan kepadanya. Nah, itu pasti. Hanya saja kenapa kita melihat Allah tidak memberikan kepada kita jaminan? Karena kita selalu melihat tetangga kita baru beli Pajero Sport. Itu masalahnya. Kita melihat orang lain lebih kaya dari kita, belum tentu dia lebih tenang dari kita. Ingat ya, orang kaya belum tentu lebih tenang dari kita. Belum tentu lebih tenang. Yang punya jabatan juga demikian. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang ya pejabat lah. Waktu itu dia menjabat sebagai Kapolres di suatu daerah. Ngobrol sama dia, Ustadz kata dia, seandainya saya tidak belajar tauhid dulu waktu pertama kali jadi Kapolres, periode pertama, begitu saya diangkat sebagai Kapolres, keresahan saya adalah diganti di tengah jalan. Dan itu membuat resah karena banyak persaingan untuk naik ke situ, apalagi daerahnya basah. Jadi baru saja lantik udah resah, gelisah. Tapi setelah saya belajar tauhid ini dan saya mengaji, kata dia, mau diambil jabatan sekarang silakan, saya lebih tenang, kata dia. Ada yang lebih tenang daripada kita yang duduk di sini? Dari pejabat-pejabat yang ada di sana? Antum lurah saja, lurah, ada orang mondar-mandir jualan cilok di depan rumahnya, dia yakini itu sebagai intelijen KPK, takut dia. Orang jualan cilok aja ditakuti karena lurah termasuk di bawah pengawasan siapa? KPK. Sekarang antum duduk ngaji, ada KPK di samping antum, walaupun 10 intel ketahuan, terserah ente mau ngaji, terserah. Nggak ada kegelisahan kita terhadap apa? Semua itu. Bahkan kalaupun ada intelijen datang ke pengajian kita juga merasa gembira. Kenapa? Ada orang yang mau datang ngaji. Datang ngaji. Sampai suatu hari anak duduk di jam 12 malam, diajak oleh teman, segini jenggotnya sih, jam 12 malam, dari satu tempat di dusun, bisa dikatakan dusun. Akhirnya datang ke sana, berangkat sama salah seorang sahabat, duduk di arikah pinggir jalan gitu. Qadarullah malam itu lagi ada jamret. Itu jamret ada, spontan, dia sebagai polisi spontan, senjatanya kelihatan. Senjata dia kelihatan. Anak katakan setelah itu, ente intel ya. Kau sudah tahu tadi senjata ente kelihatan. Ya. Terus dia cerita, ana alhamdulillah Ustaz walaupun intel, kata dia. Ana ngaji kesana kemari di kajian-kajian antum ini, kata dia begitu. Kaji di antum, Ustaz Fulan. Itu kayak disambung tuh garis kajian itu. Padahal ana yakin kalian belum pernah ketemu. Dan kami cari-cari tahu siapa ketua ormasnya, wakilnya siapa, sekretarisnya siapa. Ujung-ujungnya hadis Nabi, kata dia begitu. Akhirnya ngaji juga. Tenang dia. Kalau ada 70 intel mau datang, silakan duduk. Tidak akan meresahkan kita. Tapi kalau kita hari ini jadi lurah, ada intel KPK duduk, nah jadi seisi kajian. Jangan-jangan ada catatan yang menyimpang, yang miring, yang kemudian setelah itu kita ditangkap. Jadi ketenangan itu ada di mana? Ada ketika kita mentaati perintah Allah. Karena itulah yang dijaminkan Allah. Kita mungkin tidak seperti sekaya mereka, tetapi ingat, ketenangan itu lebih kita butuhkan daripada kekayaan. Ketenangan. Maka oleh karenanya jemaah sekalian, jangan pernah takut dengan apa yang telah Allah jaminkan, yaitu rezeki.
Allah juga akan memberikan kecukupan bagi orang yang menjadikannya sebagai tujuan dan cita-citanya. Siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan dan cita-citanya, Allah akan berikan jaminan kepadanya. Maka teruslah merindukan Allah. Rindu kepada Allah itu adalah kehidupan yang indah. Iya. Kemudian Allah akan berikan kepada hamba tersebut jaminan berupa ampunan apabila dia memohon ampun. Dan Allah akan memberi jaminan terkabulnya semua hajat apabila dia meyakininya Allah yang mampu memberikan hajatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menaruh semua harapan, akan mengabulkan semua harapan yang diharapkan oleh hamba tersebut, yaitu berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi mukmin yang cerdas adalah yang hanya memperhatikan perintah Allah dan berupaya untuk mengerjakan perintah tersebut tanpa sibuk, tanpa disibukkan dengan apa yang telah Allah jaminkan. Karena sungguhnya Allah pasti memenuhi janjinya. Lagi pula, siapa di dunia ini yang lebih menepati janji selain Allah? Tidak ada. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di balik firman itu ada janji dan jaminan bahwa jika kalian benar bertauhid kepada Allah, Allah jaminkan di situ rezeki dan kebutuhan. Ya. Maka cukuplah hijrahnya para sahabat itu telah menjadi contoh bagi kita bahwa semua orang yang menjalankan perintah pasti diberikan jaminan. Kita ambil satu contoh. Sahabat yang mulia, istrinya Julaibib. Istrinya apa? Julaibib. Julaibib itu tidak ada yang suka kepadanya. Namanya saja Julaibib. Kenapa dinamakan Julaibib? Karena tidak ditahu binnya siapa. Orang Arab kalau tidak diketahui nasabnya, itu secara status sosial dia rendah. Maka singkat cerita, Julaibib ditanya oleh Nabi SAW, ala tatazawwaj, ente mau nikah enggak? Julaibib hanya tersenyum dan berkata, siapa yang mau sama saya ya Rasul? Akhirnya Rasulullah melamar seorang wanita yang ayahnya mengira bahwa Rasulullah ingin menikahi wanita itu. Ternyata Rasulullah katakan kepada ayahnya, bukan untuk diriku tapi untuk Julaibib. Bapaknya secara halus ingin menolak dengan mengatakan, aku tanya ibunya dulu ya Rasul. Ini pilihan Allah dan Rasulullah untuk anak perempuannya itu. Ternyata yang dipilihkan orang yang tidak disukai oleh banyak orang, namanya Julaibib. Begitu dipilihkan, bapak ini datang ke istrinya. Wahai istriku, tadi Rasulullah melamar anak kita. Kata istri, kenapa kau tidak nikahkan langsung dengan Rasul? Kata suaminya, bukan untuk dia. Terus untuk siapa? Untuk Julaibib. Lihat reaksi ibu-ibu ini. Ih, katanya. Kalau bahasa orang Betawi itu amit-amit deh. Maka anak perempuannya mendengar diskusi itu berkata, wallahi demi Allah, wahai ibu dan ayahku, nikahkan aku dengan Julaibib. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya memilihkan seseorang yang mencelakakan aku. Ini pilihan siapa tadi? Rasul. Nikahkan aku dengannya. Tidakkah kalian mendengar firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas orang beriman, laki-laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan pilihan, lalu mereka punya pilihan sendiri, tak pantas. Nikahkan aku dengan Julaibib. Mendengar hal itu, Nabi SAW mendoakan buat wanita itu, ya Allah, kayakan wanita ini sekaya-kayanya. Nikah terjadi. Malam pertama ingin dilangsungkan oleh Julaibib, tidak jadi, karena dia ingat sholat subuh. Selesai sholat subuh, dia ingin mendatangi pengantinnya. Terdengar suara Bilal bahwa hari itu kita berangkat jihad. Pilihan antara meluangkan kerinduan kepada Allah atau menikmati pengantin. Khawatir ketinggalan kafilah yang berangkat berjihad,
dia tinggalkan pujaan hatinya di kamar pengantinnya dan dia berangkat berjihad dan mati. Istrinya jadi janda perawan. Julaibib dia mendapatkan jannah karena setelah dia meninggal Rasulullah SAW menaruh Julaibib di atas pangkuannya. Nabi tidaklah menaruh seorang di pangkuannya kecuali orang ini ada kabar dari langit bahwa Allah mencintainya. Itu pilihan. Sekarang ada tangan anda pilihan itu. Mau pilih sesuai dengan keinginan anda atau pilih sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat bagaimana bahagianya Julaibib dengan jannahnya dan bagaimana wanita ini diberikan kesuksesan dunia dan akhirat karena dia pandai memilih pilihan yang telah Allah pilihkan baginya. Tidak banyak menyesal, tidak banyak kesal. Nah, seperti wanita-wanita dan laki-laki di zaman hari ini. Nyesal anak nikah sama ente ini katanya. Apa mau disesalkan? Anak sudah 7, anak sudah 3, ngapain disesalkan? Itu adalah bagian daripada contoh yang Allah berikan. Apa yang anda tidak sukai, ada kebaikan di dalamnya. Dan itulah hasil tawakal kita selama ini yang Allah berikan untuk kita. Kalau ada yang berkhayal, kenapa saya dulu tidak menikah dengan Lee Min Ho misalnya begitu? Ya. Karena dia adalah bencong. Tidak sejantan suami anda yang bagus jenggotnya. Atau laki-laki mengatakan, kenapa saya tidak nikah dengan artis? Maka kita katakan, anda akan menyesal kalau nikah sama artis. Kenapa? Bau keteknya, tidak mandi. Maka aku telah berdoa dan berusaha sesuai dengan apa yang Umar sedang di tangan, ketentuan ada di tanganmu. Sekira itu bisa anda sampaikan dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang soleh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.